khotbah makna berharga dari Mazmur 23 ayatnya yang pertama. Sama boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca Alkitab ketiga. Iya, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan. Sekali lagi saudara, tiga. Iya, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku. Takkan ada Kekurangan. Saudara, banyak orang yang tahu dan hafal ayat ini, saudara. Sampai-sampai ada lagunya, saudara. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini bukan cuma terinspirasi, tapi kalau bahasa zaman now, saudara, ketiba. Nah, kenapa? Karena memang ayat ini saudara begitu luar biasa, ayat ini begitu powerful, saudara. Makanya sampai hari kalau saudara bicara tentang baca beberapa referensi, saudara akan menemukan bahwa di sinagog sampai hari saudara setiap itu bicara tentang yang namanya ibadah petang, sabat petang itu selalu dibacakan, saudara. Dan beberapa film bahkan ada inspirasi dari film dari ayat ini, saudara. Bahkan kalau saudara pernah nonton film ini, saudara sudah lama sebenarnya, tapi ini sangat luar biasa film yang saudara belum nonton, saya sarankan saudara untuk nonton. Dan saking apa saudara, saking powerfulnya ayat ini. Dan ketika saya belajar ayat ini, saudara, ini memang maknanya luar biasa, saudara. Kenapa? Karena ketika saudara saya memahami ayat ini, ketika saudara saya mengaplikasikan ayat dalam kehidupan saudara dan saya, saudara dan saya akan hidup lagi dalam ketakutan, saudara akan hidup lagi dalam kekhawatiran. Bahkan setiap langkah kita adalah langkah yang bisa berjalan dalam kebenaran jauh dari dosa. Sehingga apa? Langkah kita adalah langkah yang diberkati. Kapan kita berdoa kita akan pesta kerajaan surga yang setuju. Boleh berikan tepuk tangan kepada Maria buat Tuhan. Haleluya. Nah, karena hari saudara, waktu saudara saya bawakan ini buat saudara dalam judul khotbah makna berharga dari Mazmur 23 ayatnya yang pertama. Sekali lagi saudara, makna berharga. Sama-sama bilang sama saya makna berharga. Sama-sama bilang sama saya dari Mazmur 23 ayat 1. Amin. Saya percaya sekali lagi saudara, kalau firman Tuhan ini sudah tanamkan dalam hati dan pikiran saudara, saudara aplikasikan kehidupan saudara, sepanjang hidup adalah hidup yang diberkati Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan untuk yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa makna berharga di dalam Mazmur 23 ayat 1 ini saudara? Yang pertama saya akan catat adalah bicara tentang hubungan dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya tentang hubungan dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya relationship. Coba kita baca ayat yang pertama sekali lagi saudara. Nanti Mazmur pasal 53 tadi saudara, ayatnya yang pertama. Yuk, yang sudah disana sekali lagi boleh bilang aku diberkati. Tiga, ya. Mazmur. Tuhan adalah Gembalaku. Sekali lagi, Tuhan adalah apa? Gembalaku. Ayat ini menggunakan metafora gembala dan domba untuk menggambarkan hubungan antara Tuhan dan umatnya saudara. Dan yang menarik begini saudara, Mazmur paham betul bagaimana hubungan antara gembala dan domba. Kenapa? Karena dia adalah seorang gembala. Daud bertahun-tahun menjadi seorang gembala. Daud mengawali proses hidupnya, mengawali karir hidupnya sebagai seorang gembala. Jadi dia tahu betul saudara, bicara tentang bagaimana gembala itu punya durasi yang lama bersama dengan dombanya setiap hari dari pagi sampai petang. Bahkan ada gembala yang 24 jam bersama dengan dombanya saudara. Kemudian bukan cuma di musim-musim tertentu, setiap musim, setiap waktu sepanjang tahun ada gembala-gembala yang tetap mengembalakan dombanya. Kenapa? Untuk menjamin ketersediaan domba-domba di bait Allah. Jadi bicara tentang bagaimana hubungan gembala dengan domba, pemazmur sangat mengerti saudara. Dan inilah yang digambarkan tentang apa? Bagaimana hubungan Tuhan dengan saudara dan saya. Itu bicara tentang apa? Keintiman. Dan saya mau bilang saudara, inilah yang menjadi pesan pertama. Tuhan bicara tentang hubungan antara Tuhan dan manusia adalah harapan Tuhan yang luar biasa. Tuhan mau saudara dan saya punya keintiman dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Sama-sama Tuhan. bilang sama saya keintiman dengan Tuhan. Sama dengan Tuhan. Kenapa? Karena dalam hubungan yang ini dengan Tuhan ada hidup yang luar biasa. Katakan amin. Amin. Makanya bicara tentang hubungan dengan Tuhan itu saudara, saking pentingnya ketika Tuhan ciptakan saudara dan saya, ketika Tuhan ciptakan manusia, Tuhan tempatkan di Taman Eden. Taman Eden bicara tentang apa? Hubungan antara manusia dengan Tuhan tidak ada jarak. Manusia bisa berkomunikasi dengan Tuhan tanpa adanya batasan saudara.
penting di mata Tuhan. Tuhan mati di atas kayu salib untuk memulihkan apa? Hubungan. Dan saya mau bilang, saudara, ketika nanti Tuhan panggil saudara dan saya, Tuhan siapkan surga. Apa esensi surga dalam kekristenan? Tempat di mana Tuhan bertahta dan kita hidup bersama dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Amin. Jadi betapa pentingnya hubungan dengan Tuhan dan dalam kehidupan setiap kita. Saya mau bilang sekali ke saudara, Tuhan punya keinginan untuk selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Orang tua, sekeras-kerasnya apapun orang tua, sekasar-kasar, seculik-culiknya orang tua, punya keinginan untuk selalu bersama dengan anaknya. Betul ya? Betul. Shalom anak muda. Shalom. Sekalipun orang tua kelihatannya cuek, kelihatannya keras, sekalipun orang tuamu asalnya Amur Batak dari Papua, yang kalau manggil anak, kamu sini kamu. Sini. Dan kami waktu itu nggak lucu, tapi saya pakai terus. Tapi saya bilang enggak. Sekalipun orang tua kelihatan cuek, kelihatannya galak, harapan keinginan orang tua sebenarnya adalah selalu dekat dengan anak-anaknya. Betul para orang tua? Betul. Betul. Dan salah satu yang bikin sakit hati orang tua ketika anak sudah menjaga jarak dengan Tuhan. Orang tua mau dekat, mau berkontribusi dalam kehidupan, oh sayang mama gak usah kamu, mama dekat dengan papa jauh-jauh aja. Mereka bilang itu menyakitkan. Betul para orang tua? Wow, tersakiti. Kenapa saya mau bilang saudara? Inilah yang dirasakan oleh Tuhan. Makanya Tuhan mau kita punya hubungan dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hubungan dengan Tuhan itu penting. Hubungan dengan Tuhan itu penting. Bilang sama yang ngomong, dalam hubungan dengan Tuhan, hidup kita pasti luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, apa makna berharga dari bicara tentang Mazmur 23? Satu, yang kedua adalah kepenuhan di dalam Tuhan. Sama-sama bilang sama saya kepenuhan. Sama-sama bilang sama saya penuh di dalam Tuhan. Masih dalam ayat yang pertama tadi sudah dikatakan apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan apa? Kekurangan aku. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya saudara, I shall not want. Artinya apa? Aku dah tak punya keinginan apa-apa lagi saudara. Kita bersama saudara membangun di dalam dosa. Di luar kita sudah membahas saudara, Daud jatuh di dalam dosa. Kenapa? Karena yang namanya keinginan dia kuasai saudara. Dia udah lihat, dia selah, dia lihat terus sudah. Akhirnya dia ke dalam dosa. Nah yang kemarin kita bahas tentang apa? Berpaling. Shalom. Minggu lalu hadir tidak? Hadir. Sudah lupa? Enggak Pak, enggak lupa. Jadi kalau kita masih tetap tertuju pada dosa, maka akhirnya apa saudara? Kita akan tetap jatuh dalam dosa, betul ya? Betul. Kuncinya adalah apa? Berpaling. Gambarnya, biar ingat. Gambarnya boleh ditunjukkan lagi, biar ingat. Masih ingat Pak? Masih ingat Pak? Nah, kemudian saudara, kuncinya adalah kita Berpaling. Tapi saya bilang saudara, kalau kamu sampai berpaling, terus bukakan saudara, ketika saya pelajari ini saudara, ternyata kalau keinginannya tidak dibereskan, keinginannya itu bisa muncul lagi saudara. Betul. Misalnya TV ini adalah dosa. Kita sudah berpaling dari dosa. Kita sudah menjauhkan diri kita dari potensi kita dalam dosa. Tapi tiba-tiba keinginan itu muncul lagi dalam pikiran kita. Pernah. Semua memang di situ jujur semua. Ya? Kan harus jujur Pak. Karena semuanya pelajarin dulu saudara. Iya kan? Iya. Kenapa? Karena si keinginan yang belum dibereskan. Saudara. Betul. Daud pernah jatuh dalam dosa. Tapi akhirnya dia jadi hidup berkenan di hadapan Tuhan karena setelah dia berpaling, dia isi seluruh kehidupannya hati dan pikirannya dengan Tuhan. Setelah dia dipenuhi oleh Tuhan, dia bilang apa? I shall not. Aku udah gak mau yang lain. Kenapa? Karena aku sudah penuh dengan Tuhan. Betul. Misalnya saudara berjangkut, saudara pengen makan jangkut, tapi saudara tahu, oh ini nggak sehat, saudara tetap balik dari jangkut. Pertanyaan saya, apakah solusi? Apakah masalahnya sudah selesai? Belum. Laparnya masih ada betul? Betul. Keinginannya masih ada betul? Betul. Solusinya gimana? Berbalik lagi. Bukan.
Terus cari yang benar. Balik lagi. Kan analoginya dosa itu. Oh iya benar Pak. Iya benar. Sekarang lagi dosa makan padang. Indomie Pak. Ada dosa lagi, dosa lagi. Kalau makan padang, kadang-kadang cukup sehat kan? Atau makanan Sunda, langsung pesan. BBK. Ya BBK. Sama aja kolesterol. Padang juga. Padang, iya benar. Padang, 2 porsi. Masih pengen ke jantung atau tidak? Masih. Itu biar ada dalam perut ya. Sama Padang juga Pak. Orang-orang udah nggak mau lagi, kenapa? Karena perutnya sudah penuh, betul ya? Keinginannya sudah dipenuhi, saudara, betul ya? Betul. Saya saudara begitu mendalam. Kalau kita dalam dosa, saya ini saudara ketika dia tulis Mazmur 23, saudara, adalah ketika pemberontakan Absalom, saudara. Absalom bedanya 9 tahun dengan Salomo. Salomo adalah anak dari Daud dan Betseba. Artinya ini sudah bertahun-tahun lamanya setelah kejatuhan Daud. Dan Daud sudah sampai pada satu titik di mana, Pak? Aku sudah tidak mau apa-apa lagi. Kenapa? Karena Tuhan sudah memenuhi kehidupannya. Saya bilang saudara, kalau hidup kita, hati kita, pikiran kita sudah dipenuhi oleh Tuhan, tidak akan ada lagi keinginan-keinginan duniawi, saudara. Betul. Kenapa? Karena yang paling kita butuhkan adalah Tuhan sudah memenuhi kehidupan setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah. Dalam banyak obrolan saya dan kami beberapa saudara, mereka selalu fokusnya pelayanan. Gak ada lagi yang namanya motivasi mengejar apa hal yang di dunia sekarang. Kenapa? Karena kita di Tuhan sudah memenuhi hati dan pikiran mereka. Saya mau bilang saudara, penuhi hati dan pikiran Pak Pendeta. Tapi Pak Pendeta kan yang memang saya sudah dipenuhi oleh Tuhan dalam hidup ini. Ketika cicilan ada Pak Pendeta. Karena yang Tuhan ada. Kalau saudara saya sudah dipenuhi oleh Tuhan, saya mau bilang saudara, kebajikan dan kemurahan Allah akan mengikuti kita sepanjang hidup kita. Amin. Tuhan bilang sama anak kirimu, penuhi hidup dengan Tuhan. Bilang sama yang ngomong, di situ ada yang ditambahkan bagi setiap kita, segalanya ditambahkan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang ketiga saudara, apa bicara tentang yang namanya makna berharga dari Mazmur 23 ayat 1 yang ketiga adalah bicara tentang kepercayaan penuh kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya kepercayaan penuh. Sama-sama bilang sama saya percaya penuh kepada Tuhan. Saya mau coba siap-siap. Yang ketiga saudara, ayat yang pertama tadi kita baca sampai yang ketiga. Ya, Mazmur 23. Tuhan adalah Aku kekurangan aku. Rasa akan kekurangan aku. Dalam teks ini saudara menyatakan tentang apa? Kepercayaan penuh bahwa Tuhan pasti menyediakan. Sama-sama bilang sama saya menyatakan kepercayaan penuh. Menyatakan Sama-sama kepercayaan bilang penuh. sama saya Tuhan pasti menyediakan. Tuhan pasti menyediakan. Daud tahu betul saudara. Ketika dia posisi sebagai seorang gembala akan punya tanggung jawab untuk menyediakan segala keperluan domba-dombanya. Betul ya? Betul. Yang bilang saudara, ketika saudara dan saya menjadikan Tuhan sebagai gembala memberikan setiap kita, tugas kita percaya sepenuhnya. Kenapa? Karena Tuhan pasti menyediakan, katakan amin. Amin. Setiap kita punya kebutuhan, betul ya? Betul. Contohnya saya butuh karena keyboardnya ke depan. Nggak datang, belum datang. Saya mau bilang saudara, Tuhan mengerti kebutuhan kita. Amin. Karena Dia Jehovah. Memang kalau lomba cerdas cermat antar cabang, saya pegang betul. Amin. Saya bilang ngomong itu di semua cabang saja. Karena dari betul itu banyak loh. Oh, nggak ada yang jawab. Sekali lagi saudara, ketika saudara dan saya bicara tentang yang namanya butuh, main keyboard, punya kebutuhan, Tuhan tahu kebutuhan kita. Amin. Saat kau Perlu Tuhan tahu. Baru datang Pak. Saat kau minta Tuhan. Saat percaya Tuhan bekerja. Kalau ada lomba bintang vokalia, Betos lagi nomor 1. saya pegang betul. Karena
singing. Oh. Karena sekali saudara, dia Jehovah Jireh. Kata Jehovah Jireh bahasa aslinya saudara adalah bicara tentang dua kata yir dan ik. Tuhan melihat dan Tuhan menyediakan. Yir itu Tuhan melihat. Tuhan menyediakan. Ini makanya seperti yang saya katakan, Tuhan tahu kebutuhanmu. Setiap kita punya kebutuhan, yes. Dan Tuhan tahu kalau kita butuh. Tuhan tahu kalau lagi butuh uang. Tuhan tahu kalau lagi butuh pemulihan ekonomi. Tuhan tahu kalau lagi butuh untuk SPP anak-anakmu, ya Pak. Anak saya sekolah Kristen, SPP-nya nggak Kristen, Pak. Shalom Bapak-Bapak. Tuhan tahu kalau lagi berusaha cari tambahan untuk kebutuhan keluargamu, kebutuhan istrimu. Karena dia saking sering main TikTok, udah pengen make up-nya yang made in Korea. Karena kadang-kadang TikTok itu rusak. Dulu ibu pakai FIFA Infamo, it's okay. Sekarang pakainya mama harus pakai yang made in Korea deh. Saya mau bilang Pak Tuhan tahu, amin. Saya mau bilang Bu, Tuhan tahu keperluannya. Tuhan tahu kau lagi berjuang dengan segala keperluanmu. Amin. Karena Tuhan melihat. Shalom para jomblo. Shalom. Kan harus jawab, Pak. Shalom. Kan harus jawab. Kan harus jawab. Jawab, nggak usah nyari. Saya bilang para jomblo, Tuhan tahu kebutuhan. Amin. Kali aja yang di sampingmu adalah jomblo. It's. Bapak dia kan di samping saya opung-opung. Apalah artinya sebuah usia? Itu hanya angka. Menaruh oma mama 82 tahun, jodohnya 28 tahun. Betul, iya emang ada Kak, ada. Kalau baru 40 tahun mikirin jodoh, jangan cemas. Mungkin jodoh belum lahir. Kelamaan, Pak. Ya elah. Han. Yang bilang saudara, kabar baik itu bukan cuma tahu, tetapi dia juga maha menyediakan. Kan. Dia tahu dan dia maha menyediakan. Kan. Dalam perjalanan saya mau datang pada dasar, saya pernah izin dengan Tuhan dalam ini pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Saya pernah cerita kalau saya menikah, saudara bayangin, nikah kan lumayan ya. Padahal waktu saya 1 tahun sebelum saya nikah, ini saya sopan banget. Saking sopannya saya cek selalu dia minta maaf. Tapi saya udah jujur sama calon saya bilang, ini uang saya segini, ini saya begini. Tapi saya punya pergi, kalau bukan kita menikah, saya nggak mau bukan yang sederhana aja, nggak mau saya. Asik. Wih, keren. Saya udah jauh udah lalu waktu itu. Saya mau hubungan yang anak kepastian. Jadi saya bilang, ayo menikah, take it or leave it. Wih. Kalau memang nggak mau, saya audio supaya yakin. Itu laki-laki, itu laki-laki. Wih, mantap. Dia tahu dari saya, dia bilang, siap, mantap ini. Saya mau bilang saudara, segala keperluan untuk menikah Tuhan sediakan. Amin. Mau menikah belum punya rumah, saya udah bilang, kamu siap jadi kontraktor? Kan saya dari kos-kosan, dari anak kosan, Kontrak. jadi kontraktor. Kamu siap jadi kontraktor? Siap. Siap.
Ini ya. Idaman. Saya pernah mau banyak kegiatan cinta. Cie. Karena saya miskin. Saya pernah ditinggalkan gara-gara saya miskin. Kasihan. Makanya saya sangat menghargai orang menerima saya apa adanya. Saya bilang ya, anak muda yang belum menikah, terutama para pria. Shalom anak muda. Shalom. Shalom para pria. Carilah yang mau menerima apa adanya dirimu, bukan ada apanya dirimu. Yes, ini penting. Betul. Kenapa? Karena kalau ada apanya, saat kau tak punya apa-apa, kau akan ditinggalkan. Betul. Apa adanya dalam apa-apa yang terjadi, dia akan tetap setia bersama. Makanya waktu itu saudara, saya langsung, oh mantap ini yang saya pilih. Maka saya balikan, sorry. Sorry, goodbye. Dulu saya miskin ditinggalkan. Sekarang Saya kaya. dengarkan kalimat saya baik-baik. Saudara yang merekam silakan rekam. Hihi, tahu aja. Apalagi buat anak muda. Dengarkan baik-baik. Saya mau bilang ya. Ayo deketin. Saya mau bilang ya. Saya mau bilang. Ayo Pak, buruan kayak penasaran. Perhatikan Bang. Dia yang tidak mau bersamamu di masa sukarmu, tidak layak untuk bersamamu di masa bahagia. Oh, betul. Mantap. Wih. Bapak. Aduh. Tapi ketika butuh rumah, Tuhan sedia. Betul. Amin. Saya orang yang punya hati malaikat itu menolong saya. Betul. Surat-surat saya nggak boleh. Slip dari apaan ya? Slip daging keselin ada di sini. Tapi itu ada suara yang sangat baik. Tuhan dulu saya. Tuhan maha memuliakan. Amin. Amin. Maka sekarang saya mau bilang saudara, kenapa aku mau isi rumah? Ada. Kadang-kadang isi interior lebih mahal daripada eksterior. Tapi Tuhan sedia. Tuhan kasih mimpi seseorang. Dan ketika dia bilang, Pak, ini kalau saya mimpi itu memberkati Bapak. Tapi saya ingin memberkati apa? Pasti ada story saya. Tadi, isi rumah. Dia bilang, inilah yang pas. Karena puji Tuhan, Pak, 30 tahun bisnis saya adalah kontrak interior desain. Saya bilang, pas banget Tuhan. Tuhan kasih mimpi ke orang yang tepat. Saudara bayangkan kalau yang mimpi tidak punya nama safari. Rumah saya sih jerapah sih, ngapain saya? Biasanya tapi itulah Tuhan. Betul. Tuhan maha menyediakan. Kan. Tapi yang baik, kuncinya adalah kau percaya. Ya. Saat kau Perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan kata. Saat percaya Tuhan bekerja. kapan Tuhan bekerja? Saat kau percaya. Saat tidak kita percaya, saat itulah Tuhan bekerja. Amin. Artinya apa? Kalau saudara bekerja, Tuhan akan kerja. Seringkali kita nggak lihat penyediaan Tuhan, karena kita nggak percaya. Kita tahu Tuhan sanggup, tapi kadang-kadang dalam pikiran kita bagaimana ya? Keadaannya bagaimana ya? Keadaannya seperti itu bagaimana ya? Karena kita mencoba berpikir, akhirnya singkat cerita, iman kita jadi goyah. Betul. Tuhan nggak tuntut kita untuk tahu bagaimana caranya. Amin. Amin. Tuhan tuntut kita percaya. Ya. Ketika gembala sidang, Tuhan kasih penglihatan. Kalau Bapak Ibu melayani Tuhan cuma diberes kalau kamu suruh juga ada urusan. Kepikirannya bagaimana caranya?
Malasnya kan kepikiran bagaimana caranya. Karena mereka percaya Tuhan sanggup realisasikan, saudara. Dan itu realisasi sampai hari ini. Tepuk tangan yang paling baik. Jehovah Jireh itu muncul pas kapan? Pas kejadian apa? Shalom. Jehovah Jireh itu muncul pada saat kapan? Namanya dia. Kristen bukan sih? Apa nih? Iya. Puasa hari ini ya? Iya. Ingat sudah bulan puasa. Takjil. Wal takjil, Pak, wal takjil. Mulai kita pasar, Pak. Cuma takjil, maju berperang. Amin. Tapi pastikan ambil dan meyakinkan biar tidak dicurigai. Datang jam 2 siang, habiskan. Biar nanti saudara-saudara kita datang, NP-nya udah letoy. Bapak. Jehovah Jireh muncul di kapan? Pada saat Abraham mau mempersembahkan. Siapa? Yes. Kita lihat saudara-saudara ayatnya. Kejadian 22 ayat 6 sampai 8 saudara. Lalu karena ibunya karena sebab anaknya sedang di tangannya Ibunya api dan pisau keduanya berjalan bersama-sama. Katanya 7 dikatakan apa? Lalu berkatalah Isa kepada Abraham ayahnya, Bapak sahut Abraham, ya anakku, bertanya ya. Sinilah sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? mereka bisa tahu mau bersamakan bapak Tuhan, tapi dia nggak tahu kalau sebenarnya dialah yang dipersembahkan. Jadi dia tanya, ini udah ada lengkap nih domba mana? Abraham nggak jawab, enggak ada anaknya. Yang Abraham jawab ini saudara, coba kita lihat. Sahut Abraham, Dan Allah yang akan menyediakan anak domba. menyediakan. Pertanyaan saya, Abraham sudah tahu belum Tuhan akan menyediakan? Belum. Yang dia tahu dia akan persembahkan anaknya. Abraham sudah tahu kira-kira di atas bisa ada dombanya nggak? Abraham tahu nggak bagaimana caranya akan ada domba di atas? Enggak. Terus saya bilang, saudara, Abraham nggak perlu tahu. Tapi yang menarik adalah apa dia percaya, makanya dia disebut beberapa orang percaya. Dan akhirnya apa Tuhan sediakan, makanya di ayat yang selanjutnya saudara, ayat yang ke-14 dibilang begini saudara. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, and Abraham called the name of Jehovah Jireh. Tuhan sediakan. Kita nggak perlu tahu bagaimana Tuhan sediakan. Tugas kita percaya. Ya. Karena ketika kita percaya sama Tuhan bertindak, Tuhan akan menyediakan segala Kebutuhan. Tepuk tangan yang paling meriah. Tapi saya akan tutup saudara dengan Filipi 4 ayat 19 supaya saudara nggak salah paham. Ayat 19 bilang begini, Allahku Memenuhi segala keperluanmu menurut kemuliaannya dalam Kristus Yesus akan memenuhi keperluanmu. Kenapa bukan keinginan? Karena Ini berpuasa. Kenapa bukan keinginan? Hah? Ada yang sedang lalat masuk nih. Kenapa bukan keinginan? Hah? Kami ini berbeda. Kenapa bukan keinginan? Yes, kalau keinginan itu belum tentu bisa terpuaskan. Betul. Karena keinginan manusia nggak akan ada habisnya, betul ya? Betul. Dan yang kedua, karena kadang-kadang keinginan kita bukan kebutuhan kita. Betul. Dan yang ketiga, seringkali
keinginan kita bertentangan dengan keinginan Tuhan. Kadang-kadang apa yang kita inginkan, kadang-kadang kita bilang belum tentu yang baik. Sebenarnya sudah keluar dari konteks firman Tuhan. Kalau orang punya keinginan Tuhan, aku ingin punya si Joni itu kan jadi milik Tuhan. Si Joni udah kaya, sukses, diberkati, ganteng, kayak opak-opak, bereal gitu. Kalau Tuhan satukan kami, Tuhan satukan kami, Tuhan. Ya memang dia udah punya istri Tuhan, tapi aku percaya bagi Tuhan itu perkara yang mustahil. Apa yang berikan di bumi terlihat di surga. Lukas orang pelakor. Kadang-kadang keinginan itu udah gak sesuai. Saya itu dengan satu kesaksian singkat yang baru terjadi tadi siang di JP karena anak siang. Kemudian biasa selesai khotbah saya keluar, cuma sudah berdiri di antara pintu keluar sampai ke lift. Belum minta alkohol. Saya sementara doa itu udah setengah jam selesai. Harus orang yang cukup tinggi sebelum saya. Ya pengen tangan saya dengan keras, ya mau tahan saya. Saya lihat bahwa mungkin dia dalam situasi yang sulit, dalam masalah yang berat. Biasanya seperti itu orang yang menuduh apa saja. Kalau saya mau semua saya sampai juga. Saya mau tanya dia minta doa, saya mau doa ini. Terus dia bilang begini, Pak, saya dapat bisikan Bapak harus ikut saya ke Amerika hari Senin. Wih, mantap. Mantap dong, Pak. Mantap dong, Kak. Tahu secara logika itu mustahil, tapi kan kayaknya dia sebelumnya mengalami kan kita nggak tahu. Tapi dia nggak mungkin. Saya kan pelayan, jadi kamu bisa kembali juga. Akhirnya kan saya pilih dari saya jemaah. Wih. Hati itu harus ada jemaah di dalamnya. Saya nggak mau dia tersinggung. Jadi saya bilang, nanti hubungin saya ya. Maksudnya di saya suka berjabal, hubungin saya nanti dia akan mengatur. Ya, penolakan persuasinya 3. Kadang saya harus cium Bapak. Jangan mengisi romantis. Tapi saya menyatakan saya jemaat. Saya benar-benar menjaga perasaan jemaat. Saya bilang sama wanita ini, nanti hubungi ibu saya ya. Cium saya, tidak. Saya berusaha untuk pokoknya lepas dulu dari dia. Tapi dia nggak mau lepas. Dia kata bilang, Pak, tapi isi yang Tuhan bilang sama saya harus cium Bapak. Sekarang di bibir Bapak. Oh my God. Seumur umur ini pengalaman saya yang paling mengerikannya dan mengerikan. Endingnya? Tapi kan saya punya saya jemaah. Saya mau dia tersinggung. Hubungi. Jadi saya bilang, hubungi tim saya. Maksud saya ini tidak
menit saya lepas dari dia bisa fokus sama tim saya. Karena tim saya mau diapain terserah saya. Sama seperti Abraham mengorbankan Ishak, saya akan korbankan tim saya demi kelangsungan pelayanan saya. Karena apa? Setiap pengorbanan dia di hadapan Tuhan tidak akan sia-sia. Tanggalan, maaf ya, Tuhan itu sambil ngobrol. Dibandingkan sama saya, Pak. Mengerikan. Apa oleh karena biasanya proses kita memulai. Oh iya, sama tim saya. Jangan saya bilang sama koordinator, nanti saya mau hubungin ya. Saya mau nanti kalau saya supaya itu pengamanan selanjutnya. Saya masuk dalam lift. Ada saya, ada tim saya, 1, 2, 3. Terdengar suara dengan maaf, izinkan mereka dulu ya. Biar saya dan tim saya dalam lift. Ketika pintu tertutup. Aduh. Wanita itu ada di mana? Bisa. Soalnya naik 3 lantai aja. Kalau situasi kami itu terasa lama, betul ya? Betul. CP 40 lantai. Dalam dia. Maaf Pak ya, maaf ya. Maaf. Tim saya yang agak kejadian di balik sekali di depan. Sepanjang 1 lantai kita. Ngeri banget sih Pak. Betul. Sekarang saya ceritanya masih berhenti gitu kan. Jadi kan sampai bawah kalau saya suka kamu semua. Jangan untuk kami daripada untuk. Kadang-kadang keinginan kita tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Betul. Makanya sekali saudara yang Tuhan sediakan adalah kebutuhan keperluan kita. Dan jika kita percaya segala keperluan kebutuhan Tuhan pasti sediakan. Tapi bukan sekarang yang paling mulia Allah Tuhan. Bilang sama anak diri percaya sama Tuhan. Dia Tuhan yang pasti menyediakan bagi setiap kita. Tapi bukan sekarang yang paling mulia yang diberikan kepada pegang tangan. Mari sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan akan setiap kita mau masuk ke ayat 1. Pastikan saudara dan saya senantiasa punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena keinginan dengan Tuhan yang kita pasti luar biasa. Yang kedua, pastikan saudara dan saya kehidupan setiap kita penuh dengan hadirat Tuhan. Karena jika kita penuh dengan Tuhan, tidak lagi ada keinginan yang lain karena semua sudah dipenuhi oleh Tuhan. Dan yang terakhir, belajar dari hari ini percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia Jehovah Jireh. Dia melihat keperluan kita, dia tahu keperluan kita, dan dia pasti menyediakan. Tak perlu pikirkan bagaimana caranya. Tugas kita percaya, dia sanggup melakukan perkara yang ajaib bagi setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sampai